Selamat siang Bu Nefri. Selamat siang Pak Iya, Freddy. jadi kita dalam perjalanan dari mana? Jogja ke Jakarta. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau coba tanyakan pada Ibu, ya. Dengan senang hati, Pak. Mudah-mudahan Ibu tidak berkeberatan untuk menjawabnya. Ya, ada beberapa pertanyaan tadi ya. Ada sekitar 3 atau 4 ya Pak? 6 pertanyaan ya. 6 pertanyaan. banyak. Jadi pertanyaan pertama, mengapa Ibu memilih asuransi sebagai profesi? Dari awal saya bekerja tuh selalu di financial institution Pak. Baik, kemudian Tapi ketika saya masuk, pertama saya di bank, Mhm. terus kedua saya di asuransi. Oke. Dan ketika saya itu karir saya yang paling lama Pak, 19 tahun di asuransi jiwa. Tahun berapa itu Bu? Mulai tahun 1994 sampai tahun 2013. Kenapa itu terpaksa atau bagaimana Bu? Ya, saya melihat ketika saya mulai berkarir di asuransi, satu, kalau kita bicara asuransi itu orang tuh udah pasti langsung bukan menolak lagi Pak, langsung Mual. bukan mual lagi, mau muntah nih Pak. Tapi saya pikir ini challenge buat saya. Saya Oke. tuh orangnya suka Oke. challenge, dan bukan kebetulan juga waktu itu saya di asuransi saya pegang satu project. Oke. Dan project itu karena saya mantan bank, jadi saya bikin satu produk yang berhubungan tapi melalui approach-nya bank. Oh. Karena orang Indonesia sudah terbiasa dengan bank. Iya. Jadi kami membuat produk proteksi di dalam tabungan bank. Nah, perusahaan yang saya bekerja waktu itu juga punya bank. Oke. Jadi namanya Financial Center Division. Itu saya mulai karir saya di asuransi. Oke. Terus tahun 2000 perusahaan asuransi yang saya bekerja lokal itu dibeli sama asing. Asik. Nah, mulai ketika dibeli sama asing, saya di-assign untuk pegang satu departemen yang namanya Accident and Health. Oke. Individual ya Pak. Ya. Jadi saya berpikir, wah ini kita jangan bicara meninggal. Salah satu strategi kenapa asuransi itu sampai sekarang mungkin penetrasinya masih terlalu rendah bagi orang Indonesia. Karena Ya. ketika kita bicara asuransi, kita bicara mati Pak. Oke. Artinya mati, saya yang bayar premi, ke orang lain yang nikmatin. Nah, tapi pada saat itu saya membuat produk yang tidak mati Pak. Accident, kecelakaan, dan kesehatan. Oke. Nah, dari situlah awal saya mulai memproses satu selling approach, dan saya di manajemen. Oke. Satu selling produk strategi saya mau dibikin seperti apa, karena saya juga bekerja di perusahaan yang multi channel, jadi saya melihat masing behavior daripada channel itu beda-beda. Agency, ada bank assurance, ada direct marketing, ada group solution juga. Jadi saya mulai masuk karena produk saya tuh tipikalnya tuh produk-produk premi lebih murah, bukan murah ya Pak, Bukan murahan ya? lebih murah, tapi secara produk itu bottom line-nya tuh lebih tinggi dari produk yang lain Pak. Jadi bagaimana, karena living benefit kan. Ya. Jadi bagaimana caranya saya dalam tanda petik menghimbau bahwa jangan bicara mati. You bicara, you hidup. Ketika you bangun, you mau bekerja, you naik kendaraan apapun kendaraan, you jalan kaki, you bisa kecelakaan. Iya. Nah, approach itu yang saya lakukan hingga saat ini. Oke. Gitu, Jadi Pak. pendekatannya berbeda dibandingkan yang lain. Beda. Living Oke. benefit ya Pak. Oke, jadi asuransi itu bukan merupakan cita-cita Ibu, tapi ya paling tidak itu menjadi apa ya? Menjadi Jalan apa ya? proses ya, the way of life lah, itu gimana Betul, ya? betul, Yang, betul. yang betul. bukan kita inginkan, tapi itu jalan yang ada di depan kita Iya, jalani. iya. Oke, baik Bu. Oke, itu yang pertama. Jadi tapi kemudian akhirnya Ibu menyukai asuransi. Menyukai. Karena 19 tahun saya di asuransi jiwa, terus saya pindah ke asuransi umum Pak. Oke. Saya di-assign untuk memegang sebagai direktur marketing di asuransi umum. Nah, di asuransi umum ini dunia yang saya tidak tahu sebelumnya. Tapi di situ saya belajar bahwa it's not about life. It's about your property juga, itu bisa ada resikonya kan. Iya. Bahkan resikonya itu udah bisa kelihatan mata, dan itu bisa terjadi berulang-ulang, lebih berulang daripada kecelakaan sama sakit. Kan kita sakit mungkin kalau kita hidup sehat mungkin sakit Sesekali aja ya. Sakit sekali atau 2 kali kita bisa manage. Tapi ini masuk asuransi kerugian, saya masuk di dalam satu property, satu ownership yang kita kadang-kadang nggak bisa kontrol Pak. Iya. Kayak kendaraan, kayak
pabrik kayak rumah, Iya. kebakaran itu kan ya accident itu mostly ya, karena Iya, itu iya. datangnya dari Itu pihak lebih luar, sering lah banyak, dibandingkan lebih sering dibandingkan kita. live ya. Oke. Jadi dari situ saya belajar, dan saya belajar satu distribusi, karena di waktu saya di asuransi kerugian 7 tahun saya di perusahaan asuransi kerugian, saya belajar bahwa kita channel is totally different channelnya. Channelnya saya belajar dari ada broker, mainly is broker waktu saya di kerugian, karena memang cukup besar kapasitas perusahaan saya waktu itu, tapi kita nggak bisa semuanya dikasih ke satu broker, harus di sharing broker-broker lain. Panelnya pun ya itu saya belajar sharing risiko, Pak. Ya, ya. Gitu. Jadi Ibu betul-betul menyukai ya. Ya, ya. Oke, ini sesi pertama. Terima kasih Bu Nevi. Nanti kita coba sesi kedua ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Fred.